Walhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap majlis zikir Al-Hayat, bil khusus yang saya hormati pimpinan majlis zikir Al-Hayat Al-Mukarram Pangersa Bapak Haji Abdurrahman beserta ibu dan keluarga. Semoga beliau dan keluarga selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penuh kebarokahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, juga segenap tim Hadroh Al-Lutfi SSI Cibedu yang seluruhnya mudah-mudahan kita semuanya selalu dimuliakan oleh Allah, baik di dunia sekarang ini maupun kelak di alam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang pertama dan yang paling utama tentu kita panjatkan puja kepada Allah yang Maha Kuasa, puji kepada Allah yang Maha Suci, yang dengan tiada henti-hentinya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya dengan nikmat yang begitu banyak tiada terhingga, baik nikmat rasa, nikmat sehat, johiratan au kanat batina, nikmat ilmu, dan nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat yang sangat amat mulia, yaitu nikmat iman, Islam, dan ihsan. Sehingga alhamdulillah dengan sababiah berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah pada malam ini kita dapat kembali bermuajahah, bersilaturahim, duduk berkumpul bersama-sama di majlis zikir Al-Hayat yang kita cintai ini, semata-mata kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, mengamalkan, mempertahankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir mendapatkan ampunan dosa dari Allah, dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, mendapatkan kebarokahan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, oleh Allah diberikan kemudahan, kelancaran, selalu berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak cucu kita semoga mereka dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah, sehat selalu, panjang umur, barokah, bermanfaat bagi umat manusia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta, Nabi Agung, the big person in the world, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap berusaha membuktikan kecintaannya, kesetiaannya kepada beliau, di antaranya dengan menjalankan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, mengamalkan, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatul ijma dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau. Di hari kiamat semoga kita oleh Allah dikumpulkan bersama rombongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Setiap kita sebagai orang yang beriman kepada Allah diperintahkan agar mencintai Allah, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Syu'abul Iman, wahbub ilahaka, wahbub ilahaka, wahbub, dan cintailah olehmu ilahaka Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan juga terdapat dalam sebuah doa yang berbunyi Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa amalan ladzi yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka habba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, mohon kepadamu, hubbaka, akan kecintaanmu. Ya Allah, aku mohon kecintaanmu. Wa hubba ma yuhibbuk, dan aku mohon kepadamu kecintaan orang yang engkau cintai, tidak lain tidak bukan manusia, satu-satunya manusia di alam jagat raya yang paling dicintai oleh Allah adalah Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah katakan pada waktu itu kepada Nabi Adam, ketika Nabi Adam, setelah Nabi Adam di dalam sorga melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran atas larangan Allah, yaitu memetik atau mendekati sebuah pohon yang dilarang oleh Allah, yang konon kebanyakan orang menyebutnya adalah pohon khuldi. Tapi saya lihat di dalam kitab Tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali, ternyata namanya pohon khitoh. Ya, kan Nabi Adam di dalam surga dilarang oleh Allah mendekati pohon tersebut. Kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah, dan janganlah sekali-kali kalian berdua, yaitu Adam dan Hawa, mendekati hadhihi syajarah, pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Jika kalian berdua mendekati pohon ini, maka kalian akan menjadi termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya. Ternyata Nabi Adam terkena bisikan, bujukan, rayuan setan, iblis. Padahal pada waktu itu iblis sudah tidak ada di dalam surga. Sudah nggak ada, sudah diusir oleh Allah. Ukhruj minha fa innaka rajim, kata Allah. Keluar engkau dari dalam surga, karena sesungguhnya engkau makhluk terkutuk. Padahal saat itu iblis sudah tidak ada di dalam surga. Saat itu Nabi Adam dan Siti Hawa yang berada di dalam surga, juga para malaikat yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kenapa Nabi Adam terkena bisikan iblis, bujukan rayuan iblis, sehingga Nabi Adam melanggar larangan Allah, yaitu mendekati pohon yang dilarang oleh Allah, bahkan sampai memakan buahnya. Ternyata bisikan iblis itu luar biasa. Makanya berhati-hatilah dengan bisikan iblis. Kata iblis, udah kamu tidur aja, nggak usah tahajud, ngapain? Enak kan itu bisikan iblis tuh. Nah kita turutin, ya udah. Nauzubillah min. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Adam menyesal. Setelah Nabi Adam melanggar larangan Allah, memakan buah dari pohon itu, Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari dalam surga. Akhirnya Nabi Adam menyesal, bertaubat kepada Allah. Datang malaikat Jibril kepada Nabi Adam mengajarkan sebuah doa, yang doanya oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, kata Nabi Adam, zalamna, kami telah menjolimi anfusana, akan diri kami sendiri. Ya Allah, ya Rabb, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak berkenan mengampuni kesalahan kami, jika engkau tidak berkenan mengampuni dosa yang telah kami lakukan, wa tarhamna, dan engkau tidak berkenan menyayangi kami, merahmati kami, lanakunanna minal khasirin,
tentu niscaya kami akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka. Nabi Adam baca doa itu setiap saat, ingin diampuni dosanya oleh Allah, kesalahannya ingin diampuni oleh Allah. Nah, menurut keterangan di dalam kitab Dalailun Nubuwah, di samping Nabi Adam berdoa dengan doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah, juga Nabi Adam memohon ampun kepada Allah, bertawassul kepada Allah dengan haknya, dengan keagungan manusia yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam berdoa kepada Allah, Allahumma bihaqqi Muhammadin, ya Allah, dengan haknya Muhammad, ampunilah dosaku, ampunilah kesalahanku. Kemudian dijawab oleh Allah, Faghfartu laka, karena engkau menyebut nama kekasihku, aku ampuni engkau ya Adam. Nah. Lalu kemudian Allah bertanya, kata Allah, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu? Hai Adam, bagaimana engkau bisa mengenal Muhammad padahal aku belum menciptakannya? Saat itu Nabi Muhammad belum dicipta. Bagaimana engkau bisa menyebut nama Muhammad? Dari mana itu engkau bisa tahu nama Muhammad? Itu nama kekasihku, kata Allah. Kaifa arafta Muhammad? Bagaimana engkau bisa mengenal Muhammad? Nabi Adam menjawab, ya Rabb, lamma khalaqtani rafa'tu rasi wa ra'aitu ala qa'imil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, kata Nabi Adam, ketika engkau menciptakan aku, lalu kemudian aku bersujud di hadapanmu, lalu aku bangkit dari sujudku dan aku menengadah melihat ke tiang-tiang aras yang jumlahnya sangat banyak tiada terhitung. Pada tiap-tiap tiang aras tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam turib ila asma'ika illa habal khalqi ilaika. Maka aku mengerti ya Allah, engkau enggak mungkin menyertakan namamu yang agung kecuali dengan nama orang yang paling engkau cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nama Nabi Muhammad disandingkan, digandengkan dengan nama Allah yang Maha Mulia. Ini menunjukkan betapa Nabi Muhammad dicintai oleh Allah. Sehingga kita bersahadat saja harus menyebut nama beliau, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jikalau kita bersahadat tidak menyebut nama beliau, maka sahadat kita ditolak oleh Allah. Di dalam sholat, pada waktu tahiyat akhir, kita wajib membaca 2 kalimat syahadat. Kalau kita tidak menyebut nama beliau, maka syahadat yang kita baca di dalam sholat ditolak oleh Allah, dan sholat kita menjadi sia-sia. Betapa luar biasanya kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku mohon kecintaanmu. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Adam dibenarkan oleh Allah. Kata Allah begini, Sodaqta ya Adam, innahu la ahabul khalqi ilayya laula lahu la khalaqtuka. Wahai Adam, apa yang engkau katakan tadi benar. Sesungguhnya Muhammad adalah satu-satunya manusia yang paling aku cintai. Seandainya aku, kata Allah, tidak menciptakan Muhammad, maka aku tidak akan pernah menciptakan engkau Adam. Seandainya Nabi Muhammad tidak diciptakan, kira-kira kita ada nggak malam ini? Tidak. Ada. Nabi Muhammad memang saat itu belum diciptakan, tapi nur Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah jauh sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Makanya Nabi Muhammad disebutnya Nabiul Awalin wal Akhirin, Nabi yang pertama dan yang terakhir. Yang pertama karena yang paling pertama kali
yang diciptakan oleh Allah cahayanya Nur Muhammad yang terakhir karena diutusnya ke alam dunia paling terakhir setelah Nabi Isa alaihi. Jadi kalau kita mencintai Nabi Muhammad, memperbanyak membaca sholawat kepada beliau, mengikuti ajaran beliau, mentaati perintah beliau, menjauhi larangan beliau, menghidupkan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Intinya kita berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sekuat tenaga untuk membuktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Maka insya Allah dengan mencintai Nabi Muhammad kita akan mendapatkan kecintaan dari beliau, dan dengan mendapatkan kecintaan beliau insya Allah kita akan dicintai oleh Allah, karena beliau satu-satunya manusia yang paling dicintai oleh Allah. Makanya doanya begitu. Ini doa penting, harus hafal doa ini. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wal amalan ladzi balighuni hubbak. Allahumma ja'al hubba ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barad. Setelah saya menyampaikan doa ini waktu tabligh akbar di Bogor, ada seorang ustaz menghampiri saya. Pak Kiai, saya minta doa itu. Doa yang mana? Yang tadi yang hubbak. Oh yang tadi. Ya kadang hubak. Kata saya, masalahnya mahal doa. Itu doa bagus banget. Allahumma inni as'aluka hubak, ya Allah aku mohon kecintaanmu. Wa hubba ma yuhibbuk, dan mohon kecintaan orang yang kau cintai, yaitu kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah mendapatkan kecintaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijamin masuk surga. Yakin? Percaya? Percaya. Mana dalilnya? Dalilnya man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan, yang mengamalkan sunnahku, ajaranku, dihidupkan, diamalkan di dalam kehidupannya sehari-hari, maka sungguh ia telah mencintai aku. Dan barang siapa yang telah mencintaiku, kana ma'i fil jannah, kana mangka ono si wong iku mai sarta ingsun fil jannah, iku tetep ing dalam sawarga. Kana mai fil jannah, maka ia akan bersamaku nanti di dalam surga. Siapa yang cinta Nabi, ia akan masuk surga. Siapa yang cinta Nabi, ia akan masuk surga. Cintailah Nabi kita supaya masuk surga. Cintailah Nabi kita supaya masuk surga. Yuk bersalawat. Sholli wa sallim di mana Ahmad Ahmad. Sholli wa sallim di mana Ahmad wa ali wal ashab liman qad wa'ada wal ali wal ashab liman qad wa'ada. Cintailah Nabi kamu, yaitu Nabi Muhammad. Agungkanlah pangkat nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Balikanlah agamamu, yaitu agama itu tidak dipandang dosa. Sholli wa sallim Jadi dengan mencintai beliau dan dengan mendapatkan kecintaan beliau, dijamin masuk surga. Man ahabbani kana ma'ibil. Barang siapa yang benar-benar mencintaiku dan mampu
membuktikan kecintaannya kepadaku dengan menjalankan segala perintahku, menjauhi laranganku, mengamalkan dan menghidupkan sunnah-sunnahku, memperbanyak membaca sholawat kepadaku, dengan mencintai ahlul baitku, keluargaku, anak cucuku, keturunanku, dzurriyyahku, para habaibku, maka kana ma'ifil jannah, dijamin ia akan masuk surga. Awas, hati-hati. Sholat, ibadah apapun yang kita lakukan akan menjadi sia-sia, akan tiada berarti dan tiada berguna. Sehebat apapun kita tahajud tiap malam, sehebat apapun kita berpuasa dengan puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari buka sepanjang tahun, sehebat apapun ibadah kita, awas, hati-hati. Kalau kita meninggal dunia dengan membawa kebencian di hati kita kepada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya orang itu akan masuk neraka. Naudzubillah min. Yuk kita buka keterangannya di dalam kitab Mu'jamul Kabir. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bahwa baginda kita yang mulia tercinta, Nabi agung kekasihnya Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, "Lau anna rajulan shalla wa sham wa safana baina rukni wal maqam summa mata mubghidun li ahli baiti illa dakhalan nar." Seandainya seseorang rajin sholatnya sampai jidatnya hitam, kebanyakan sujud, nyamur sujudnya digosok-gosok karena batu, dagor-dagor yang hidup. Seandainya seseorang rajin sholatnya sampai jidatnya hitam, rajin puasanya sampai badannya kurus kering kerontang, kebanyakan puas, hebat enggak? Hebat. Luar biasa enggak? Luar biasa. Luar biasa. Sholatnya rajin, tahajudnya tiap malam enggak pernah luput, puasanya puasa Nabi Daud sepanjang tahun sampai badannya kurus kering kerontang, luar biasa. Summa mata, kemudian orang ini mati, meninggal dunia, mubghidun li ahli baiti, dengan menyimpan kebencian di hatinya kepada keluargaku, kata Rasulullah. Dia mati membawa kebencian di hatinya kepada anak cucuku, kepada dzurriyyahku, kepada keturunanku, illa dakhalan nar, melainkan ia pasti dibakar di neraka. Naudzubillah min. Awas, hati-hati. Setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah wajib mencintai Rasulullah. Yuk kita buktikan kecintaan kita ke Rasulullah. Di samping dengan menjalankan perintah beliau, menghidupkan sunnah beliau, melaksanakan wasiat beliau, juga dengan mencintai ahlul bait beliau, keluarga beliau, anak cucu beliau, dzurriyyah beliau, keturunan beliau, yaitu para habaib. Insya Allah. Udah hafal doanya yang tadi? Hubak. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wal amalal ladzi yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka habba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il bari. Ya Allah, aku mohon kecintaanmu dan mohon kecintaan orang yang kau cintai, yaitu kecintaan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal amalal ladzi yuballighuni hubbak, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah agar aku dapat melakukan amalan di mana amalan ini apabila aku lakukan dapat menyampaikan aku bisa meraih cintamu ya Allah, bisa meraih cinta Allah. Ya Allah, jadikanlah kecintaanku kepadamu melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri, melebihi kecintaanku kepada keluargaku sendiri. Ya Allah, jadikanlah kecintaanku kepadamu bagaikan air yang sejuk. Ibu suka enggak kalau ada air sejuk? Suka enggak? Suka. Jadi ciri orang beriman di hatinya ada cinta. Kalau cinta sudah bicara, yang jauh akan terasa dekat. Betul? Betul. Kalau cinta sudah bicara, yang berat akan terasa ringan. Betul? Betul. Kalau cinta sudah bicara, tali tiang gantungan laksana lambayan tangan bidadari. Masya Allah.
Kalau cinta sudah bicara, tubuh bersimbah darah, perang di medan perang, membela agama, mati terbunuh, dibunuh oleh orang kafir, laksana mandi dengan air busa. Itulah kekuatan cinta. Kita duduk malam ini dasarnya cinta apa cinta? Cinta kepada Allah dan Rasul. Kalau cinta dasarnya, walaupun jauh kita datang ke sini, betul? Walaupun ngantuk kita paksain, betul? Ibarat kita mau ngelancong sama pacar kita jauh di bukit kaki gunung untuk menuju ke rumahnya. Ratusan kilo kita jalan kaki melewati apa tuh namanya, kalau bahasa Sunda gagalan sawah, pernah gagalan yang buat lewat tuh di sawah itu ya, kalau bahasa Sunda gagalan, kalau bahasa Indonesia apa ya? Mapai jalan satapak ngajuk-juk kahiji lembut tega rasa capena sabab ayah nulitea hujan angin dordar gelap awaker ngiuhan tepaduli kajen teh penting mah asal nepi kapan jeung gabong. Begitu ketemu sama orang yang kita cintai, capek hilang semua, yang ada senang. Kalau kita sudah sampai kepada kecintaan Allah, cinta Rasul, yang ada senang. Zikir, di bawah zikir senang, enggak ngantuk. Betul? Di bawah ibadah senang, enggak terpaksa. Karena dasarnya cinta. Mungkin selama ini kita melaksanakan ibadah hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Dasarnya belum cinta. Nah, yang hebat cinta. Saya sholat bukan karena kewajiban, bukan karena diwajibkan, tapi karena saya cinta kepada Allah. Saya ingin selalu bertemu dengan Allah. Saya berzikir, menyebut nama Allah karena saya cinta kepada Allah. Ibarat kita cinta kepada seorang wanita, pasti namanya kita sebut sebut. Insya demikian materi taklim yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan yang Al-Fakir sampaikan dari awal hingga akhir oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita baca dulu doa yang tadi bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubbak ma yuhibbu wal amal alladzi yuballighu li hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang disampaikan kepada Allah kita yang telah menyampaikan tausiah amanahnya, doa-doanya yang panjang dari hubah-hubah. Walaupun kita baru mendengar hubah-hubah, kita penting insya Allah dijawab oleh Allah. Amin. Dan juga untuk Sabtu depan, insya Allah Jumatnya kita juga ziarah ke makamnya Habib Soleh, itu dunia Rasulullah yang sampai ke guru kita tadi. Mudah-mudahan Allah selamatkan dalam perjalanan di sana, dan juga pulangnya dari sana pun selamat, mendapat oleh-oleh ilmu yang bermanfaat. Demikian saja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan dulu. Ya, makan sekarang. Jangan besok ya. Udah malam. Udah ya. Ada plastik ya? Udah plastik. Plastik ya. Butuh plastik. Malaikat. Butuh plastik ya.
Baiklah itu. Laut di petunsak atun dan kainun. Minyak plastik ya. Minyak plastik. Ya, minyak plastik. Si ibu itu. Si ada plastik itu. Ayo Pak, plastik. Mana? Berapa? Kantong merah. Iya. Gede. Pada mau makan di rumah aja. Di rumah. Mau makan ke sana. Coba ada yang patah. Hah? Di Oh, dibawa pulang. Iya. Ada bawa pulang kantongnya jadi satu. Iya, Ustaz. Terus bisa